dalam memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau telah mati di atas kayu salib, Engkau dikuburkan, dan pada hari ketiga Engkau bangkit, dan Engkau hidup bersama-sama dengan kami, dan saat ini kami peringati hari kenaikan-Mu ke surga. Karena kami tahu Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih karena janji-Mu tidak pernah terlambat bersinar, seperti fajar di pagi hari. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan urapi setiap siswa, siswi yang ada di tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan umat-Mu yang ada di tempat ini, dan Roh Kudus urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, agar setiap perkataan kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan baru, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan hati yang terluka, membebaskan hidup yang terbelenggu, dan berikan jalan keluar ketika anak-anak-Mu sedang mengalami persoalan, bahkan memberikan penghiburan yang saat ini sedang mengalami kesusahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar, dan tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa diselesaikan di dalam Yesus. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang perkasa, yang kuat. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu, yang siap dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Dia dikuburkan, Dia sudah bangkit, Dia hidup bersama-sama kita, dan Dia juga naik ke surga. Kenapa Dia harus naik ke surga? Dia naik ke surga punya tujuan. Tujuannya adalah untuk apa? Dia pergi untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Amin. Dia pergi ke surga, naik ke surga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara yang percaya dan mengenal Dia dengan benar. Hanya orang yang percaya, yang mengenal Dia dengan benar, itulah yang berhak untuk menikmati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, semua tanya, saudara kenal Bapak Jokowi?
tapi saya tidak kenal beliau, ya. Jadi tahu itu belum tentu kenal. Tahu itu bisa lihat di televisi atau lihat di mungkin sosmed, tapi kalau kenal itu lebih dalam lagi. Tahu mungkin hobinya, makanannya, atau kita pernah bertemu, kita pernah minum kopi bareng, kita bersahabat dengan beliau. Itu namanya kenal. Nah, saudara kenal Yesus? Kenal? Betul kenal? Yes, betul kenal? Ya. Atau hanya sekedar tahu? Yes, ya. Saudara tahu Agnes Monica? Kenal Agnes Monica? Ada yang follow Facebooknya Agnes Monica atau Instagramnya Agnes Monica? Kalau saudara follow, kira-kira di follow enggak? Nggak mungkin. Kenapa itu nggak mungkin? Karena Agnes tidak kenal. Iya. Tapi kalau saudara follow Yesus, kira-kira Yesus follow enggak? Kenapa follow? Karena Yesus tidak saya, Yesus tidak saudara. Ketika engkau follow Yesus, yang kenal saudara, dia akan follow. Siapapun itu, dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Mungkin kita dulunya orang yang nakal, pemabuk, peminum, atau orang yang bejat sekalipun, bahkan pelacur sekalipun, ketika datang menjumpai Yesus, Yesus tidak pernah menolak, Yesus tidak pernah merejeknya, tapi Yesus mengasihi dia. Karena hanya orang yang sakit yang butuh tabib, orang yang sakit yang butuh dokter. Kalau kita tidak sakit, kalau kita tidak berdosa, tidak mungkin butuh juru selamat. Karena kita berdosa, maka dari kita butuh juru selamat. Siapa yang butuh juru selamat di sini? Nah, kenapa disebut juru selamat? Yes, juru selamat berarti orang yang bisa, yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. Ialah juru selamat. Kenapa saya pilih Yesus? Karena Yesus adalah juru selamat. Background saya dulu nggak kenal Yesus, makanya nama saya sebenarnya Romelaki. Ya, ketika saya percaya Yesus, baru saya dikasih nama yang bagus, Yeremia. Yeremia, ya kan? Yeremia adalah salah satu nabi besar yang kerjaannya menangisi itu kota tercinta, biar kota itu mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan saya pelayanan bergerak bukan pegang satu jemaat, tapi bergerak di panti asuhan dan pelayanan jalanan, pelayanan rumah sakit, pelayanan penjara, dan juga pelayanan lebih ke sifatnya yang sosial, ya sosial. Jadi saya tidak pegang satu gereja tidak, tapi saya tetap melayani Tuhan. Dan saya baru kemarin beberapa hari yang lalu saya pelayanan diajak teman saya pelayanan di Filipina, saudara. Dan di sana begitu Injil begitu bebas diberitakan. Ada satu gereja, dia tiap hari memberikan makan gratis, minum kopi gratis, dan setiap hari, dan siapapun itu, bahkan saya melihat ada pemulung, ada pengemis, mereka datang minum kopi, menikmati roti. Kalau di Filipina pandasel ya, pandasel itu roti tradisional Indonesia. Dan saudaraku bisa melihat banyak orang-orang dari pengemis, pemulung diubahkan oleh Tuhan, dan mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Bahkan salah satu gembala yang saya layani di situ, gembalanya itu adalah mantan pengemis, mantan gembel, tapi sekarang diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Kalau Tuhan bisa mengubahkan gembel pengemis, supaya kita bisa ubahkan para pemimpin yang Tuhan Yesus yang ada di tempat yang lebih dahsyat daripada hamba Tuhan yang di luar sana. Karena Tuhan Yesus yang pengemis sembah dengan Tuhan Yesus yang para polisi sembah adalah Tuhan yang sama. Amin. Yes, Tuhan yang sama. Dia bisa ubahkan begitu menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Ya, boleh tampilkan? Saya akan baca ayat yang ganti, saudara ayat yang secara berikutnya, ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua tidak.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Haleluya. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Padahal mungkin para murid lebih memilih Yesus jangan naik ke surga dan dia tetap bersama dengan para murid. Tetapi kenapa Yesus tidak menghiraukan perkataan murid-muridnya? Dia lebih mendengarkan kata Bapaknya, ya. Karena apa? Yesus tidak selamanya bersama dengan murid-muridnya, dan dia ada tugas yang lebih dahsyat lagi untuk kembali ke surga. Untuk apa sudah tujuan Yesus kembali ke surga? Bukankah di dunia lebih penting untuk hidup bersama dengan murid-murid? Dan Yesus dia katakan, aku akan pergi ke surga, naik ke surga. Tujuan yang paling utama adalah untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara, yaitu yang namanya surga. Kamu tanya, saudara, siapa yang di sini seandainya kita tiba-tiba mengalami kematian dan yakin masuk surga? Angkat tangan. Yes. Ya, oke ya. Masuk surga semua orang kalau sudah percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Buat apa kita mengenal Tuhan Yesus kalau kita tidak masuk surga? Berarti sama dengan yang lain. Kenapa saya percaya saya tinggalkan keyakinan saya yang dulu dan saya percaya Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Mungkin ada lagu yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, yes, menuju Roma banyak, menuju Sukabumi banyak, jalan menuju Bogor banyak, menuju Jakarta banyak, menuju Sumedang banyak. Saudaraku, iya, boleh berkata banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju surga hanya satu. Amin. Ya, hanya satu ya. Jangan ditukar dengan yang lain. Hanya satu, only Jesus. Hanya Yesus, satu-satunya Tuhan yang Juru Selamat. Sekarang sedang terjadi perdebatan di akhir zaman ini. Uni Eropa akan berusaha untuk menyatukan semua agama. Makanya Donald Trump, Putin berusaha untuk mempertahankan kekristenan. Karena kekristenan itu tidak sama dengan semua agama. Kekristenan itu adalah bicara tentang relationship, hubungan pribadi kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Dan ini menyatukan semua agama itu satu. Tetapi kekristenan itu tidak setuju. Kenapa saya katakan seperti itu? Alkitab bicara. Alkitab yang berbicara bahwa kekristenan, jalan menuju keselamatan itu tidak sama dengan yang lain. Yesus sampai Thomas bertanya, kalau engkau pergi ke situ, aku nggak tahu. Engkau pergi kemana? Aku nggak tahu jalannya. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Itulah yang namanya kebenaran. Kebenaran itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa kompromi dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Itulah kebenaran. Ketika kita sudah memilih Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus, tidak tergantikan oleh apapun. Dulu saya adalah orang yang sangat benci dengan Tuhan Yesus. Karena buat saya, Yesus hanyalah doa. Tapi Roh Kudus menjamah hidup saya. Umur 18 tahun saya dijamah oleh Tuhan dan saya menemukan kebenaran. Tadi saya bingung, setelah saya mati kemana nantinya, nggak tahu surga atau neraka. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hidup saya tahu persis bahwa
ketika nanti saya dipanggil Tuhan, saya percaya saya pasti masuk surga karena Tuhan sudah menyediakan tempat buat saya. Kenapa? Sekarang kita baru dipanggil Tuhan, belum pulang karena tugasnya belum selesai. Tugas kan saudara belum selesai di muka bumi ini. Kenapa ada orang yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu? Karena tugasnya sudah selesai. Berarti ketika kita belum dipanggil Tuhan, pulang ke Bapa di surga, kita masih punya tugas dan tanggung jawab di muka bumi ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mempengaruhi banyak orang supaya mereka boleh kenal yang Tuhan yang kita kenal. Nah, saudaraku, pada waktu Yesus naik ke surga, pada waktu Yesus naik ke surga, dia katakan bahwa inilah aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu dan aku kasih tahu bahwa supaya kamu itu tahu jalan ke sana. Dan Thomas bertanya, jalan yang mana? Dia kasih tahu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran. Yang berikutnya, dia katakan, dia tidak akan terus tinggal diam di dalam surga. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali. Datang kembali untuk apa? Satu, datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika Yesus datang kedua kalinya ke tempat ini, dan mungkin kita belum dipanggil Tuhan, dan Tuhan akan angkat kita ke surga dengan tubuh yang penuh kemuliaan Tuhan. Ini bukan dongeng, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat saya percaya dan yakin dengan Yesus. Ibu saya bertobat pada waktu saya 23 tahun kemudian mengenal Tuhan. Ibu saya yang mengenal Tuhan. Ayah saya 104 tahun saya dikenal Tuhan. Sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, dia harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Bertepat sekali. Sebulan saya dipanggil Tuhan, saya menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan akhirnya saya menerima Kristus dan sebulan kemudian dipanggil Tuhan. Saya senang. Kenapa? Karena ibu bapak saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Dan apa tugas kita? Pada waktu Yesus naik ke surga, Dia berikan tugas kepada kita. Dan kapan Dia datang kembali? Tanda-tanda zaman sudah nyata, ya kan? Gempa bumi, perang, terus kemudian kelaparan, sakit penyakit, wabah penyakit, pandemi, bahkan sekarang dia lagi rilis pandemi lagi. Saudaraku, mungkin ada senjata biologis yang akan disebarkan, tapi semua berkata jangan takut. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Jadi berbalang pada kebenaran firman. Tapi Yesus kembali. Saudara, kita buka Alkitab di dalam Matius 24 ayat 14. Itu boleh lakukan. Matius 24 ayat 14. Ya, Matius 24 ayat 14. Kapan Yesus kembali? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kita kesudahannya. Jadi Yesus datang kedua kalinya, kita nggak tahu kapan waktunya. Itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kita siap sedia, ready or not, Yesus is coming. Amin. Dia tetap datang. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kedatangannya seperti pencuri. Tapi tandanya adalah ketika Injil Kerajaan Allah itu sudah diberitakan ke seluruh dunia, barulah datang kesudahannya. Dan Yesus segera datang. Maka dari itu Yesus ketika mau ke surga, dia berikan perintah yang disebut amanat agung. Untuk apa? Memberitakan kabar baik ke semua bangsa, ke semua suku bangsa. Ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan pergi ke bangsa-bangsa. Saudaraku, saya percaya di sini dalam pasukan-pasukannya Tuhan, misi-misinya Tuhan dari berbagai provinsi, dari Sabang sampai Merauke ada di tempat ini. Dan saudara utus juta-jutanya Kristus, bukan hanya sekedar pejabat pemerintah, tapi
saudara pasukannya Tuhan Yesus Kristus yang akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika saudara ada di dalam kepolisian, berarti adalah destiny saudara ada di sini. Tujuan hidup saudara ditentukan oleh Tuhan ada di sini. Berarti Tuhan punya tujuan hidup di dalam hidup kita agar kita dapat mempengaruhi dan mempengaruhi berdampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, biar mereka boleh mengenal siapa saudara dan siapa saya, dan tidak perlu dipromosikan ke orang Kristen, siapa polisi Kristen takut Tuhan. Dari buahnya ketahuan dia adalah polisi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, hidupnya tidak akan mengalami kelaparan. Hidupnya Tuhan akan terus bawa naik dan tidak akan pernah turun. Tapi yang penting obey, taat dan taat. Kuncinya taat. Jangan takut dengan situasi-situasi, taat aja kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pembela kita yang luar biasa. Haleluya. Siapa memberitakan Injil? Siapa memberitakan Injil? Yes. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit semua. Kita nyanyikan Bapa Surgawi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah beritahu kepada kami jalan kebenaran dan hidup. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah boleh mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau berjanji dan datang kembali menjemput kami. Persiapkan kami Tuhan, sebagai anak Tuhan, agar sungguh-sungguh kami militan di hadapan-Mu. Dan kami tetap kuat berdiri teguh, tidak akan tergoyahkan dengan segala situasi dan kondisi apapun. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan terus bawa kami naik terus seperti burung berjawara, terbang tinggi dan tidak pernah tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun.
Terima kasih untuk para siswa dan siswi Diklat Polri Setumpah yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Tuhan, kami percaya bahwa kesuksesan ada di tangan Tuhan bersama dengan para tentara-tentaranya, para polisi-polisi yang Tuhan di tempat ini, dan siswa-siswi di tempat ini akan menjadi sukses, hebat dan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap penghalang kami singkirkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat para pembina di tempat ini, Bapak Pak Febri, Ibu Inai, dan juga tim yang membina rohanian siswa dan siswi di tempat ini Tuhan. Dan pakai mereka menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati dan mengubah kehidupan anak-anakku Tuhan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Diberkati setiap apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, jabatan, Tuhan nyatakan kuasa. Kau jaga lindungi kemana pun mereka pergi. Ada serangan-serangan yang akan mungkin melontarkan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kau pagari lindungi semuanya anak-anakmu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang tembus, karena ada Roh Kudus yang memagari dan melindunginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke asrama. Tuhan menyertai perjalanan kami, studi kami. Hikmat melihat dari Tuhan Yesus menyertai anak-anak Bapa. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Mari kita angkat hati kita dan angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Dan saya berkata dan saya katakan amin. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati studimu, diberkati jabatanmu. Dan saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Sang Penghibur dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.